Halo teman-teman seperjalanan Financial Wisdom Academy. Ketemu lagi dengan saya Doli dan di samping saya sudah ada Ibu Idayanti Sudiro selaku Holistic Wealth Expert dan sekaligus juga beliau adalah founder Financial Wisdom Academy yang biasa dipanggil dengan Ibu Oki. Halo Bu Oki, apa Halo, kabar? baik Kabar Mas baik ya Bu ya? Doli, Aduh, kira kita baik. ketemu lagi ya Bu ya. Bu, kali ini kita mau bahas tentang eh, 6 area perencanaan keuangan. Betul ya Bu ya? Saya langsung to the point aja ke teman-teman semua, teman-teman seperjalanan adalah masalah utama yang sering ditemui di dalam masalah perencanaan keuangan atau keuangan, Bu. Ya. Mm-mm, Jadi gini Mas Doli, mm-mm, biasanya mm-mm. orang itu selalu concern dengan penghasilannya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita saat ini 10 juta, Mm-mm, gimana caranya 15 juta? mm. Kayaknya kalau saya udah dapat 15 juta, beres Mas Doli. Segala macam ini kayaknya beres deh, utang saya bisa kebayar. Kemudian saya juga bisa mulai menabung untuk hari tua dan sebagainya. Bahkan beli gadget baru kayak gitu-gitu ya, Bu ya. Belum sampai ke situ pun udah rasanya udah aman dulu Udah ya. ngerasa kayak puas ya, Bu ya. Oke, aman dulu ya. Tapi ternyata apa yang dilakukan Mhm, ketika penghasilannya naik mm, dari 10 jadi 15, mm, 15 jadi 20, mm, 20 jadi 25 dan seterusnya. mm, Kebanyakan yang saya lihat naiknya di gaya hidup mm. itu, ya. Jadi kalau saya bilang masalah utama adalah kebanyakan orang selalu concern di situ. Mm-mm. Dan sehubungan sama keuangan lagi, concern di gimana ya caranya saya investasi supaya saya dapat penghasilan yang lebih banyak. Pastinya penghasilan lagi kan. Padahal sebetulnya pengelolaan keuangan harus selalu menyertai perjalanan hidup kita untuk menambah penghasilan. Saya nggak bilang bahwa nggak penting nambah penghasilan. Penting Mas Doli. Tapi tetap walaupun dari berapapun uangnya harus didampingi dengan pengelolaan keuangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang juga cukup banyak yang tidak mengenal dirinya. Tidak mengenal diri ini berkaitan dengan trauma masa lalu, apa yang dialami sehubungan dengan uang, hubungan dia dengan uang baik atau tidak, dia ini secara fisik, emosi, mental, spiritualnya seperti apa tentang uang. Walaupun mengenal diri ini di episode sebelumnya kita udah bilang bukan hanya tentang uang sebetulnya ya, kita juga maunya mengenal diri kan untuk perjalanan hidup kita menuju kesejahteraan ini. Kemudian yang ketiga, orang ingin cepat kaya. Aduh, itu mah paling banyak, Bu, kayaknya deh. Paling banyak ya. Paling Kita banyak. sebetulnya memang pengen dong semuanya cepat kaya, mm. cuman kita tahu kalau kita ingin cepat kaya, kita biasanya satu menghalalkan segala cara, Iya. otak kurang dipakai, emosi yang naik gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi ngelihatnya, wah pokoknya ini bisa menghasilkan sekian, saya mau gitu ya. Diajak bisnis ini kelihatannya katanya returnnya bisa gede banget, Iya. mau, udah nggak mikir lagi, emosinya aja gitu. Nah, yang keempat adalah ingin terlihat kaya. Oke. Nah, kira-kira disarikan ya, kira-kira 4 ini yang biasa menjadi masalah dalam hal keuangan. Berarti mengenali diri kita itu juga salah satu fokus utama ya, Bu ya, pertama. Nah, ini di dalam mengenali diri kita, saya mau bahas topik yang pertamanya dulu mungkin ya. Mengenali diri atau mungkin bagaimana nih caranya kita menghadapi mengenali diri kita untuk masalah-masalah perencanaan keuangan tuh, Bu? Yang pertama, kalau yang paling gampang ya, apa sih dalam keluargamu yang teringat sehubungan dengan keuangan? Oke. Ya, misalnya, kayak nggak ada apa-apa sih Bu, bisa Aman-aman juga ya, aja, aman-aman aja gitu, gitu kan. Tapi bisa juga dia mempunyai trauma. Iya, saya tuh mau beli apa-apa, kadang mamah mau kasih, papa enggak. Berantem keduanya. Saya juga pernah tahu mereka berantem soal ini, soal nyekolahin kakak di mana, nggak sepakat. Atau mereka pernah berhutang kepada keluarganya, ya, keluarga mama papa ya artinya ya. Kemudian ditagih-tagih terus.
Sampai kita kadang-kadang papa tuh nggak bisa nggak berani nemuin orangnya, bilang Iya. nggak ada kayak gitu kan, dan macam-macam lagi. Atau pernah merasakan misalnya ketika saya di sekolah, saya dulu pernah kayaknya merasa minder deh karena orang lain pada jajan atau orang lain pada pakai mobil kalau kuliah, saya naik kendaraan umum dan sebagainya. Itu sih yang kira-kira perlu digali, perlu diketahui dalam hal mengenal diri. Mengenal diri itu berarti riwayat kita itu sangat mempengaruhi kapasitas kita dalam mengelola keuangan. Bahkan bisa jadi bukan mengelola lagi, malah jadi faktor utama dalam masalah perencanaan keuangan juga ya berarti ya Bu ya? Bisa jadi seperti itu. Oke. Gitu. Menarik nih Bu. Yang kedua berarti tentang fokusnya itu sama penghasilan berarti ya Bu ya? Orang-orang yang fokusnya sama penghasilan itu tuh gimana tuh Bu? Kalau masalah yang itu? Ya ini tadi yang penghasilan ya. Jadi saya nggak bilang bahwa mencari penghasilan lebih itu adalah salah. Enggak. Kita bisa dengan cara naikin gaji dengan cara apa? Kerja yang benar gitu kan. Dengan cara meningkatkan kapasitas kita, belajar, dengan cara punya leadership yang bagus sehingga bisa naik pangkat dan sebagainya. Itu nggak salah. Tapi lupa bahwa harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi belajarnya mengenai pengelolaan keuangan ini ya harus sesegera mungkin Mas Doli. Oke. Itu sih. Pengen ningkatin karir atau bisa dibilang aktualisasi diri ya Bu ya, pengen ningkatin kompetensi, itu juga salah satu poin penting untuk bisa menyatukan kembali perencanaan keuangan yang baik. Saya tertarik malah pembahasan yang orang yang ketiga tadi, nomor 3 kalau nggak salah Ibu bilang, orang yang pengen cepet kaya. Masalah keuangan orang yang pengen jujur saya juga pengen kayak gitu Bu. Cuman itu bagaimana cara menyikapi atau mengatasinya tuh Bu untuk orang yang cepat kaya tersebut? Boleh nggak saya mundur sebentar ya? Boleh, yang boleh. tadi ya. Boleh. Jadi tentang mengelola keuangan yang harus selalu dibarengi ketika kita mencari penghasilan lebih ya. Kalau kita punya cara pengelolaan keuangan yang baik, maka ingin cepat kayanya bisa lebih direm. Kalau kita mau I gitu. see. Karena mengelola keuangan ini kan ada beberapa bagian ya. Nanti kita akan bahas kan. Ada 6 area perencanaan keuangan gitu ya. Kalau ini dikuasai, dia akan tahu bahwa pendapatan yang didapat lebih ini bukan untuk digunakan sekarang. Uang ini bukan uang yang harus digunakan sekarang, tapi ini adalah uang masa depan. Ini adalah uang pensiun saya. Ini adalah uang yang harus diinvestasikan dan sebagainya. Itu sih maksudnya. Jadi orang yang ingin cepat kaya itu biasanya dia tidak akan melihat ke semua area tadi. Dia hanya pengen cepat kaya, mendapatkan penghasilan, dan itu aja terus yang difokuskan. Jadi dia nggak sempat belajar yang lain gitu loh Mas Doli. Jadinya dia mandek dong ya Bu ya? Pokoknya ilmunya gimana cara dapat duit. Jadi dia bagaimana cara dapat duit, bahkan malah ngerusak emosionalnya dia, bisa ngerusak fisiknya dia. Yang paling penting sih kayaknya ngerusak fisik sih Bu pasti ya, karena dia kan mungkin ya jujur mungkin teman-teman seperjalanan mungkin punya situasi rutinitas yang sama nih ya, misalnya kerja dari pagi sampai sore, aduh duitnya kurang, gimana cara biar cepat kaya, coba tambahin usaha ini apa segala macam, malah fisiknya kena, masalah kena, malah jadi nggak bisa lagi ngelakuin sesuatu yang bahkan jadi nggak ada remnya jadi malah Ibu ya. Nah itulah bedanya financial wisdom dengan mungkin tempat yang lain ya, yang hanya membahas tentang keuangan aja. Kalau di financial wisdom kita melihat 6 area perencanaan, salah satunya tadi dengan untuk mencari uang gitu ya, dengan kesehatan holistik. Semuanya itu harus sesuai. Semuanya itu ada hubungannya dan perlu disinkronkan secara energinya juga. Jadi kalau gitu fisiknya tadi yang Mas Dodi bilang, gimana kalau dapat uang tapi merusak fisik? Jangan deh. Kayak gitu loh. Okay. Jangan deh, ada cara lebih bijak.
ya. Wisdom itu adalah kebijaksanaan kita. Apa ya, saya mau cari uang, boleh banget, tapi saya jangan sampai merusak fisik saya. Ada cara lain nggak? Nah, ini bisa didiskusikan gitu. Saya suka banget dengan statement Ibu bahwa ternyata jangan dipaksakan itu tadi. Tapi kalau kita balik lagi ke pertanyaan atau mungkin statement Ibu yang di awal tadi, yang nomor 4 ini kan orangnya agak bisa dibilang agak lucu nih Bu, masalah perencanaan keuangannya. Orang yang pengen terlihat kaya. Yang tadi orang pengen cepet kaya, yang ini adalah orang yang pengen terlihat kaya. Itu Iya. Masalahnya tuh biasanya di mananya tuh Bu? Biasanya di ego sama emosinya sih. Dia pengen. Karena dia selalu bandingin sama orang lain. Saya selalu ingin lebih baik dari orang lain. Nah, itulah yang jadi masalah. Terlihat kaya, ya kan? Ini artinya udah kaya belum? Kalau terlihat Belum kaya, dong. berarti belum. Saya ingin terlihat sukses. Iya. Sudah sukses belum? Belum. Belum. Kalau saya sudah sukses, saya tidak ingin terlihat sukses, ya kan? Nah, kata terlihat inilah yang biasanya menjebak, dan ini memang masalah di saat sekarang, Mas Doli. Betul. Kenapa? Sosial media kembali lagi, ya kan? Sosial media ini yang membuat kita scroll orang lagi pergi ke luar negeri, scroll orang naik bisnis kelas, scroll lagi punya tas baru, scroll lagi jalan-jalan di kafe, jadi kayak pamer ya Bu ya, dan sebagainya. Jadi pamer inilah yang membuat kita, wah dia kok udah nyampe di situ ya, gitu ya. Saya pengen, ingat dia cuman pengen terlihat seperti itu, tapi apakah dia nih dalam hal sejahtera bahagia nggak? Nggak ada yang tahu loh. Kita juga, oke, kita bisa samain seperti dia. Ternyata dalamnya kita menangis. Ternyata dalamnya kita berantem sama orang rumah. Ternyata dalamnya kita anak-anak jadi nggak kita perhatiin. Gara-gara kita nafsu, pokoknya kerja terus, pokoknya sampai luar biasa. Nggak ada wisdomnya di sini. Nah, itu yang kita pengen supaya teman-teman juga jangan sampai ke sana. Ini menarik nih, teman-teman seperjalanan. Kadang-kadang yang dilihat di sosial media atau mungkin ya banyak kayak Instagram atau mungkin TikTok, itu biasanya resultnya ya Bu. Ya. Resultnya yang disampaikan, padahal sebenarnya mungkin bisa jadi untuk bisa menciptakan prosesnya ternyata dia bayar nanti atau istilahnya pay later. Atau mungkin istilahnya dia mencari segala cara atau menghalalkan segala cara. Atau mungkin juga berdarah-darah, udah dia alamin. Itu kan yang kita nggak tahu kan. Betul. Kita taunya hebatnya gitu. Terus kita bandingkan antara diri kita dengan hebatnya dia. Padahal kita harusnya berproses. Lumayan tertampar karena hampir semua teman-teman seperjalanan punya teman, kita tidak bilang kita, punya teman yang mungkin punya riwayat yang belum sesuai dengan arahan yang tepat, belum wisdom, bahasanya kita sekarang adalah belum bijaksana dalam mengatasi persoalan keuangan yang tepat gitu ya. Bu, kalau di financial wisdom sendiri bagaimana, mungkin ini saya minta tips juga buat saya pribadi, mencapai kesejahteraan supaya saya tidak menjadi orang yang kepengen cepat kaya, nggak pengen orang yang jadi terlihat kaya, atau mungkin saya nggak pengen terlalu berfokus sama penghasilan, tapi saya juga pengen lebih kenal sama diri saya. Bagaimana financial wisdom ini bisa menjawab itu Bu? Iya, tadi Mas Doli udah ungkapin di awal ya, 6 area perencanaan menurut Financial Planning Standard Board. Jadi standar kita juga internasional tentang personal finance. Nah, di sana itu dibahas Mas Doli. Ada 6 area. Yang pertama adalah cash flow management. Pastinya kita harus bisa positif dulu. Kalau ininya belum positif, nggak usah maju terlalu banyak ke yang lainnya dulu. Buat positif dulu. Ya. Positif artinya dia bisa menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya, ya. Kemudian yang lebih lagi, yang terbaik kan udah tadi yang kita di episode sebelumnya kita ngomong 50 30 20 gitu ya, misalnya ya. Dia sudah punya bagian untuk menabung gitu kan. Nah, kalau ini masih negatif, yuk kita perbaiki ini dulu dengan cara adalah
mungkin lifestyle audit. Hmm. Gitu. Lifestyle audit itu apa? Singkatnya ya, nanti Ya. mungkin kita bisa bahas berikutnya. Lifestyle audit intinya adalah melihat penghasilan kita selama ini, kita keluarkannya seperti apa. Oke. Itu. Kadang orang merasa, lah saya udah ngirit loh, saya udah makannya juga nggak kemana-mana, saya jarang juga loh ke restoran, sekali-sekali beli kopi juga, dan sebagainya. Tapi ternyata setelah ikut lifestyle audit bisa nabung gitu Mas Doli, ya bisa nabung mulai dari misalnya sehari saya 10.000, 20.000 gitu ya, atau bahkan kita ngomong yang menarik nih. Ini bukan orang ngomong yang kekurangan ya. Kadang-kadang nggak bisa nabung tuh untuk orang yang berkelebihan loh. Oh. Jadi memang udah penghasilannya gede gitu, puluhan juta. Tapi nggak bisa nabung. Ada ya case kayak gitu Bu ya? Cukup banyak. Karena uangnya dipakai untuk lifestyle selalu. Makanya lifestyle audit dilihat kayak gini ya, supaya kita bisa menyehatkan keuangannya. Yang pertama itu. Kedua, jangan lupa untuk orang yang berkeluarga harus punya asuransi. Oh, oke. Ya, kenapa? Kita menabung, anggaplah kita orang yang cukup bagus menabung. 5 juta deh 1 bulan. 1 tahun 60 juta. Ya. Mungkin kita dapat bunga berbunga ya Mas Doli, kita abaikan sementara ya. 60 juta. Anggap sampai 5 tahun. 300 juta. Lumayan ya. Mungkin kalau berbunga mungkin bisa jadi berapa? 350, 400 gitu kan ya? 400 ya dapat sana. Tapi umur kita nggak ada yang tahu. Jadi mempersiapkan keluarga kita tentu dengan seminim mungkin pun kita tetap harus punya asuransi. Karena asuransi itu biasanya bayarnya kalau untuk usia yang muda ya bisa cuma 25% atau 30% dari uang pertanggungannya ya. Okay. Bener nggak? Kalau kita misalnya 1 miliar, kita mungkin hanya perlu keluar 350 juta. Itu pun boleh dicicil berapa tahun gitu kan. Bener ya? Betul. Untuk supaya mengcover anak kita gitu. Yang kedua adalah proteksi. Dan proteksi ini bukan hanya soal jiwa Mas Doli. Bisa juga kita proteksi aset, rumah kita dari kebakaran. Ya, betul. Kalau kita punya mobil juga dari kehilangan, ya. Dan juga proteksi tentang kesehatan. Kita barusan kemarin siapa yang YouTuber ya? Lula ya? Iya, artis Lula Lava ya Bu ya? Lula Lava. Masih muda loh, umur 25 tahun itu Bu. 25 tahun, bayangin. Nah, di sini kita umur nggak ada yang tahu. Pernah juga saya lihat di sosial media umur 36 tahun, kemudian dia juga seorang yang rajin berolahraga. Meninggal juga ya. Jadi kalau ada yang merasa bahwa saya pasti dijamin ya meninggalnya setelah semua anak-anak saya lulus gitu ya, lulus kuliah, saya pasti hidup. Nah, itu nggak usah punya asuransi. Kalau ada yang berani jamin ya. Wah, itu keren ya Bu ya. Gitu ya. 2. Ketiga, investasi. Jadi saya juga melihat bahwa banyak orang hanya menabung aja dan nabungnya cuman di tabungan. Kayaknya saya yang itu deh Bu. Oh ya? Kayaknya mesti banyak belajar nih financial wisdom nih kita nih. Tabungan atau deposito kalau kita lihat pelan-pelan hasilnya belum tentu bisa mengcover inflasi. Betul. Benar ya? Betul. Jadi investasi adalah minimal kita ada lebih dari inflasi kita. Itu baru uangnya naik. Kalau kita masih di bawah inflasi, bahkan sekarang tabungan kan di bank-bank tertentu cuma 0% ya. Betul. Nah, ini perlu dilihat. Jadi belajar investasi, misalnya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, atau misalnya bisa berinvestasi juga di falas gitu ya. Kita bisa beli sebagian untuk US dollar. Coba tuh untungnya udah berapa tuh sekarang?
Kalau kita beli dan kita mencicil kan, Iya. dan kemudian Singapura dolar juga gitu, atau mata uang lainnya yang misalnya masih cukup stabil, yuan ya, atau misalnya apa, mata uang Jepang, Jepang yen. yen gitu kan, itu juga masih stabil. Kita coba kita pelajari. Dapatnya dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Kita perlu juga diversifikasi. Jadi investasi intinya adalah mengenai profil risiko kita. 2, diversifikasi ya. Ketiga, kita tahu kita mau pakainya kapan. Kalau misalnya pakainya masih 10 tahun lagi yang lebih beresiko seperti saham, oke, kita aman ya. Kita mau pakainya 1 tahun lagi kita di saham, waduh. Kalau misalnya sampai ada apa-apa kan harus jual, kita rugi gitu kan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, pajak. Itu ada hubungannya juga ya Bu ya? Perpajakan, kita juga perlu tahu. Kalau kita karyawan, nggak terlalu sih. Karyawan kan udah dipotong sama perusahaan kan. Biasanya seperti itu. Tapi kaitan sama investasi. Kadang-kadang kita ketika berinvestasi cuma tahu returnnya, tapi nggak tahu pajak yang terkait, gitu ya. Misalnya kalau sewa berapa? 10% final. Kemudian kalau saham 0,1%, tapi dari penjualan. Kalau reksadana biasanya juga udah dipotong pajak di sana, ya. Tapi kalau misalnya bunga deposito berapa? 20% ya? Bunganya untuk ini ya, pajaknya Bu ya. Pajak bunga dan 20%. Dan sebagainya. Nah, ini perlu dilihat dengan bijak. Saya nggak bilang bahwa nggak boleh deposito. Kadang-kadang kita perlu deposito untuk hal-hal tertentu. Ya. Kemudian jangan nabung taruhnya reksadana semua, itu juga nggak bijak kan, karena bagaimanapun kita perlu dana darurat. Ya, ini kaitan, jadi investasi, dana darurat ini juga perlu diperhitungkan. Berapa sih yang perlu diperhitungkan Mas Doli? Kalau untuk investasi dana darurat, kalau perkiraan saya Bu ya, nih sebagai orang awam mungkin 10%. Kalau pakai gaji berapa kali gaji? Berapa kali gaji mungkin semuanya itu berarti sekitar hampir 20 atau 30% gitu Bu. 20-30% dari gaji. Atau kita bisa patokan biaya hidup. Bisa juga ya. Dari pengeluaran juga gitu. Kalau dari pengeluaran kita paling tidak kita 6 kali biaya hidup kita. Nah, kira-kira punya dana darurat seperti itu. Kalau kita udah punya anak yang lebih banyak gitu ya, perlu juga mungkin 12 kali. Kalau yang awal 3-6 kali lah dari biaya hidup kita. Kemudian yang kelima, pensiun. Nah, soal pensiun ini ada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan masa persiapan pensiun. Kalau dipikir nih, saya juga sekalian ya membuka hati ya, para business owner gitu ya, para perusahaan-perusahaan yang apalagi yang udah punya untung banyak gitu. Kita memberikan kepada karyawan kan dalam bentuk apa? THR, bonus gitu kan. Tapi seberapa sih karyawan itu bisa menabung, itu di luar kendali kita. Tapi kalau perusahaan mau memberikan bagaimana cara mengelola uang, termasuk juga bagaimana mempersiapkan pensiun karyawannya, itu pasti benar-benar sangat dihargai. Benar ya? Betul. Karena orang ketika pensiun, bayangkan dia udah kerja berapa puluh tahun Mas Doli, bahkan udah benar-benar dengan sepenuh jiwa raga gitu ya, berbakti pada perusahaan itu berdedikasi gitu ya. tinggi Bu. Berdedikasi tinggi gitu. Tapi karena kurangnya tahu tentang perencanaan keuangan, dia nggak menabung ketika pensiun, kita akhirnya hidupnya cuman 5-7 tahun. Itu setelah pensiun. Sering terjadi tuh Bu. Banyak banget terjadi yang nomor 5 ini ya. Saya kutip sedikit ya Bu ya, saya potong sedikit, bahwa ternyata banyak teman-teman seperjalanan kita yang pas pensiun tuh malah bingung, malah mungkin stres, malah fisiknya bingung ngomong apa segala macam, karena mungkin belum dapat literasi atau pendalaman khusus dari persiapan pensiun sendiri, dan itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk dipersiapkan ya Bu ya. Betul.
Kalau ya Mas Doli, misalnya nih perusahaan tempat kita bekerja nggak ngasih, Nggak ngasih, betul. kita tanggung jawab sama diri sendiri. Jadi Betul. ada juga nih saya yang pernah ketemu yang Ya, ngobrol ya, ya, boleh. katanya gue kagak dikasih trainingnya gitu. Ya udah lu pakai duit lu, nggak mau rugi. Pada investasi jangka panjang sebenarnya ilmu itu ya Bu ya. Kadang-kadang kita jangan bilang rugi ya, kalau ini tentang hidup kita. Iya. Terserah tentang perusahaan, tapi ini hidup kita loh. Jadi kalau kita bisa mempersiapkan pensiun pada saat nanti, supaya kita pada saat waktunya tiba, sampai saat kita meninggal, kita jangan ngerepotin anak kita. Jangan mewariskan sandwich generation ke anak kita gitu kan. Nah, pensiun ini menurut saya hal yang paling utama juga, yang merupakan produk dari FWA, yang kita sangat berharap bahwa teman-teman itu bisa ngambil nih tentang sesi pensiun. Saya sih setuju sih Bu. Ya. Yang keenam adalah tentang warisan. Oh, oke. Kejawab nih semuanya nih. Warisan. Jadi kalau kita dari awal mengelola uang, udah punya uangnya, proteksi, harus punya, berikutnya investasi, berikutnya perpajakan kita kenal. Apalagi kalau misalnya Mas Doli udah mulai punya usaha nih, ya harus kenal nih perpajakannya. Jangan sampai kacau, apalagi sekarang udah Cortex ya. Iya, Cortex. Intinya tuh. kita jangan ngebohongin deh. Baik-baik deh Bu, harus baik-baik deh kalau Cortex ini gitu ya. Bener-bener deh. Kalau misalnya penghasilannya tahu sekian, ternyata pengeluarannya jauh lebih banyak, habis deh. Habis. Hati-hati di sini. Ya. Jadi langsung dilihat uang dari mana nih bisa keluar uang segini gitu ya. Yang perpajakan, kemudian yang keenam adalah pensiun. Yang ketujuh tadi waris. Terakhir, gimana harta yang sudah kita kelola, kita punya harta, kita distribusikan dengan aman, damai, dan sejahtera untuk ahli warisnya. Ada berbagai macam cara untuk bisa mewariskan. Salah satunya, cara yang bijak memang dengan asuransi. Salah satunya. Jangan semuanya pokoknya saya warisannya asuransi gitu ya. Kita juga perlu yang lain kan. Bagaimanapun saya nggak setuju tuh Mas Doli kalau misalnya kita punya rumah semua udah di atasnamakan anak. Kan saya tahu nanti kan repot nih anaknya, administrasinya. Rumah udah atas nama anak, kemudian kendaraan juga udah belinya atas nama anak. Saya supaya meninggal nggak ada beban. Kenyataannya saya pernah dengar cerita di sosial media juga ya, banyak banget nih cerita dari sosial media yang akhirnya dia hidup disengsarakan. Mas, gimana tuh Bu konteksnya, kok bisa disengsarakan? Disengsarakan misalnya rumah udah atas nama dia. Iya. Seolah-olah, apalagi kalau si anaknya udah punya keluarga ya, punya suami atau punya istri, seolah-olah kayak numpang nggak sih? Ya kan? Kayak numpang gitu. Kemudian kita dapat uang, misalnya dapat warisan dari orang tua kita lagi, langsung dibagi-bagi ke anak. Kita dapatnya cuman, udahlah saya secukupnya aja, tua tuh ngapain sih? Kan gak butuh biaya apa-apa gitu ya. Kita cuma dapat sekian ratus juta. Padahal kita tadinya punya sekian M. Kita bagiin nih ke anak-anak kita. Ternyata kita gak punya asuransi kesehatan, kita sakit. Yang membiayai anak. Nah, anak seolah-olah bilang, wah saya membiayai orang tua. Padahal mungkin kita udah kasih loh sebagian dari warisnya. Bener gak sih? Benar. Jadi sebagai tips juga ya, sebagai teman-teman seperjalanan di FWA, bahwa kalau kita punya uang, jangan kita langsung membagi-bagikan ke anak-anak. Kita harus punya untuk diri kita sendiri. Tujuannya mandiri di kaki kita sendiri sampai akhir hayat. Bijaksanalah. Kembali lagi, wisdom di sini ini adalah bagaimana kita bijaksana ketika kita mewariskan. Dan 6 area tadi Mas Doli, kita rangkum atau kita satukan dengan kesehatan holistik kita.
Yang mana sehat fisik, sehat emosi, Mental. sehat mental, sehat spiritual. Ketika kita mengelola semuanya ini di sini, pada saat cari uang, ada fisiknya nggak? Ada. Kalau kita fisiknya nggak sehat, nggak bisa cari uang. Ada emosinya? Ada. Ada mentalnya? Iya, mentalnya harus kuat. Harus yang terbaik. Kita harus cari uang yang terbaik, benar kan? Benar. Ada spiritualnya? Ada. Karena kita juga ketika mencari uang tadi, jangan sampai kita membabi buta, kemudian kita menghalalkan segala cara. Betul. Nah, tapi yang sesi kedua dari 6 area tadi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, semuanya ini ada sehat holistik, mencakup ada di sana. Jadi jangan ada yang satu yang kelewatan, termasuk yang bagian terakhir, warisan. Kalau kita tidak spiritual, ya tidak ada sehat spiritual, baginya nanti bisa tidak adil. Ya, baginya ada yang ini anak saya yang paling saya sayangi, ya kan? Itu ada tidak adil di sana, kita juga bisa terjebak. Ya, jadi intinya mengawinkanlah perencanaan keuangan dengan kesehatan holistik. Wah, ini saya langsung penasaran banget sama literasi di Financial Wisdom Academy yang akan dipaparkan nanti sama Bu Oki. Tadi udah jelas ada 6, ada lifestyle audit, ada proteksinya, ada ngomongin tentang apa tadi Bu? Pensiun, ada juga tentang warisan, dan mungkin pajak juga bakalan bisa dibahas. Dan terutama di dalam tadi holistik tadi tersebut juga kita akan bahas yang paling utama adalah kita bisa memulai dengan cara mengontrol emosi, fisik, mental, sama bahkan spiritual kita. Nah, buat rekan-rekan teman-teman sejawat semuanya yang mungkin teman-teman punya perjalanan yang mungkin boleh di-sharingin, boleh diceritakan, boleh tulis di kolom komentar juga. Dan pastinya pembicaraan kita nggak berhenti sampai di sini. Ikutin terus YouTube kita ya di Financial Wisdom Academy, dan juga boleh follow Instagram financialwisdom.aca. Teman-teman bisa follow juga dan boleh tanya-tanya langsung ke Ibu Oki. Bu Oki, terima kasih. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye. Sampai jumpa.